Halo, perkenalkan nama saya Wit Rahmafaiti. Saya mahasiswa semester 1 kelas 1C Prodi Manajemen Bisnis Syariah dan Universitas Islam Negeri Raden Said Surakarta. Saya ingin berterima kasih atas waktu dan kesempatan Mas Dafa yang telah diberikan kepada saya. Di sini nanti kita akan mengobrol santai mengenai UMKM yang ada di Joglomas Food Court ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Wit Rahmafaiti. Saya mahasiswa semester pertama Prodi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Said Surakarta. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan sedikit profil dari Mas Dafa. Nama lengkap Muhammad Dafa Sulistyo Putro, tempat tanggal lahir di Surakarta 2 Oktober 2003, mahasiswa UNS semester 3 Prodi Manajemen Bisnis, serta menjadi manajemen di Joglomas Food Court ini. Sebelumnya, tujuan saya untuk memilih topik ini selain saya terinspirasi, juga tujuan Food Court ini untuk mengembangkan para pelaku UMKM, terlebih ketika masa pandemi saat itu yang menyebabkan perekonomian menurun drastis. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tujukan yaitu yang pertama, Joglomas ini dirintis kapan dan boleh diceritakan awal mula perintisan ini? Oke, untuk Joglomas Food Court sendiri kami mulai merintisnya itu jadi di awal tahun 2022, lebih tepatnya sebelum bulan Maret, karena kan kami kan soft opening itu bulan Maret tanggal 4 ya, awal buka itu. Jadi sebenarnya kan belum terpintas ide buat konsep food court, jadi jualan makanan sedemikian rupa dengan menggandeng gerai-gerai itu, tenan-tenan itu belum. Jadi di awalnya dulu kan memang kami sekeluarga itu kan bapak saya terutama arsitektur bangunan Jawa, jadi gambarannya awalnya itu punya sepatok sawah yang mulai dari masih bentuk sawah ya, jadi masih basah lah. Terus dari situ kan ada ide buat mendirikan bangunan joglo yang itu dijual, jadi buat display aja gambarannya. Nah, dari pembangunan awal situ terus ada beberapa orang yang memberikan masukan mau dibuka apa, gambarannya kan seperti itu. Memang kami dulu rencana awalnya itu buka wedangan, jadi kalau untuk wedangan sendiri kan memang kami kelola sendiri, terus kami jual sendiri, bukan menyewakan tempat ya. Nah, dari situ karena ada masukan dari orang-orang, akhirnya kami sekeluarga memutuskan buat mengkonsep tempat ini menjadi food court. Jadi totalnya sekarang itu ada 15 gerai, 15 space yang bisa disewa oleh orang-orang yang pelaku UMKM buat berjualan makanan. Gambarannya seperti itu. Lalu kami sudah matang, terus akhirnya alhamdulillah bisa soft opening di tanggal 4 Maret 2022, dan alhamdulillahnya kalau untuk sampai sekarang berarti udah jalan kurang lebih selama 8 bulan sampai bulan Oktober ini, seperti itu. Kalau untuk kendala-kendala yang Mas Dafa ingat, mungkin ada beberapa kendala, dan bagaimana cara mengatasi Mas Dafa dari kendala tersebut? Oke, untuk selama 8 bulan ini kendala-kendala itu pasti ada ya dalam semua bisnis ya. Kalau untuk yang kami alami sendiri sebagai manajemen, itu yang pertama itu masalah SDM. Jadi di awal dulu kami kesulitan dalam artian SDM itu kan seringkali di kuliner itu turnovernya tinggi atau pergantiannya tinggi. Nah, dari situ memang di awal contohnya seperti untuk kasir dan helper yang handle kan langsung dari manajemen, itu memang masih sering gonta-ganti lah. Dari situ kami punya solusi, jadi buat kontrak yang isinya itu peraturan-peraturan dan istilahnya hak dan kewajiban semua karyawan, hak dan kewajiban manajemen yang di situ sudah disepakati dua belah pihak, yang mana bisa mensolusikan permasalahan tadi. Jadi selama masa kontrak berlangsung, karyawan sudah terikat dengan kontrak tersebut kan, hitam di atas putih. Jadi flow-nya itu udah gampang memperkirakan. Jadi kalau kontrak selama 6 bulan, ada yang setahun, itu kan sebelum itu kami udah ancang-ancang istilahnya rekomitmen buat kaitannya sama kelanjutan kerjanya. Kalau memang
oke, udah istilahnya betah di sini dan mau lanjut kerja lagi, jadi kita ikat kontrak lagi yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Gambarannya seperti itu. Kalau untuk yang kedua itu permasalahan kaitannya dengan rame di awal. Jadi memang hampir ya saya sharing-sharing dengan orang-orang yang sama, jadi pelaku kuliner itu kan rame di awal itu terkadang malah menjadi bumerang bagi pebisnis kuliner sendiri, karena dari situ dengan kapasitas yang istilahnya masih di awal dan kita masih belum banyak menelan asam garam di bisnis ini, terus dihadapkan dengan permintaan yang banyak, yang notabene-nya kapasitas kami kalau bisa dibilang belum siap, ya memang keadaannya seperti itu. Nah dari situ kan memang lalu terjadi mungkin beberapa komplain, terus ada juga beberapa masukan, jadi kami filter dari situ. Nah dari situ sendiri kan ya memang untuk penjualan sendiri kami istilahnya bisa dibilang sudah sesuai target, bahkan jauh di atas ekspektasi kita lah. Tapi memang karena itu tadi, terus kapasitas belum siap, akhirnya beberapa pelanggan kan mungkin ada yang udah terlanjur kecewa atau membuat suatu mindset yang itu udah terbentuk di Joglo Mas Food Court sendiri. Ya tapi sampai sekarang alhamdulillah masih ada pelanggan-pelanggan yang setia, bahkan dari awal buka sampai sekarang masih terlihat bolak-balik lah masuk ke food court, jajan, menikmati hidangan yang disiapkan di tempat ini. Gambarnya seperti itu. Kalau untuk yang ketiga sendiri, memang kan dalam pembangunan bangunannya kami kan handle sendiri ya, karena kan ini bisnis keluarga dan juga bapak saya itu kan istilahnya udah ahli di bidang ini, tapi memang untuk kuliner kan baru pertama. Nah kami itu belum siap di bagian seperti contohnya pembuangan air dan juga fasilitas air itu kan untuk kuliner sendiri harus beda. Yang paling utama itu pembuangan air, bahkan sampai beberapa kali kami sempat menemui masalah teknis itu, jadi sampai tersumbat karena kan ya bisa dibilang salahnya itu tidak cuma dari konstruksinya aja, tapi juga bisa dibilang dari tenan-tenan juga, karena kan ditemukan bahkan sampai di pipanya itu ada plastik, ada sendok, garpu, dan ya barang-barang lainnya lah. Itu yang nggak wajar kalau sampai masuk situ sebenarnya ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang kami udah punya solusi, udah punya alat buat membersihkan kalau semisal memang terjadi kejadian yang sama serupa seperti yang lalu. Alhamdulillah 3 masalah tersebut udah bisa kami atasi untuk sekarang. Jadi untuk tugas kami sekarang tinggal bagaimana terus mengevaluasi dan bagaimana terus mempertahankan citra atau nama baik Joglo Mas Food Court yang menaungi 15 UMKM makanan yang berjualan di sini, seperti itu. Di sini kan Mas Dafa sebagai manajemen Joglo, sedangkan Mas Dafa sendiri menjadi mahasiswa semester 3 UNS. Nah, bagaimana cara Mas Dafa itu mengelola waktu tersebut dengan baik? Oke. Untuk bagaimana cara mengelola waktu, karena saya sendiri menjalankan 2 peran, yaitu manajemen sama kuliah, jadi kerja sama pendidikan lah. Itu saya sendiri setiap harinya membuat jadwal, jadi sudah saya schedule. Gambarannya saya di setiap jamnya itu ada kegiatan apa saja yang harus dilakukan, itu sudah saya schedule. Jadinya ketika setiap menjalankan hari-hari ya, itu udah ada gambaran. Oh iya, berarti ini waktunya kuliah dulu. Oh iya, jam segini waktunya food court, kontrol, dan lain-lain. Oh iya, ini waktunya istirahat. Jadi dari situ alhamdulillah berjalan sampai sekarang semuanya lancar. Ya walaupun memang rasa lelah itu pasti ada lah. Ya kuncinya itu tadi, pokoknya jaga pola istirahat juga. Kalau istirahat cukup, jalankan kegiatan kan juga enak. Gambarannya seperti itu. Baik, terima kasih Mas atas informasinya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya.